Halo Sobat JKN, kembali lagi bersama kami di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham. Nah, pada kesempatan kali ini saya Ajis Fatur Rahman sebagai host kembali lagi di perbincangan kita pada siang ya Bu, udah siang ya, siang hari ini gitu. Nah, kita pada hari ini akan membahas tentang penyakit kronis atau ya mungkin ada sangkut pautnya sama program Prolanis ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah pada kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Fitri. Nah, sebelum kita memulai perbincangan, kita kenalan lagi lah Bu ya, meskipun udah pada kenal mungkin. Jadi ya untuk makin kenal gitu, jadi kenalan dulu aja lah Bu. Iya, ini berarti udah undangan yang ketiga. Waduh. Ketiga gitu, udah sering ya. Udah sering. Jadi perkenalkan kembali, nama saya Fitria. Saat ini saya bertugas sebagai staf promotif preventif di kantor BPJS Kesehatan Cabang Karawang. Oke, Ibu, makasih buat kehadirannya. Ibu udah datang ke sama-sama. sini, nggak bosen-bosen 3 kali loh. Gimana perasaannya untuk yang ketiga kalinya, Bu? Tetap deg-degan. Tetap tuh dekat gitu, tapi ya berkurang lah daripada podcast yang pertama ya Bu. Ya udah masih enjoy lah sekarang gitu. Nah, Ya, gimana? alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu? Apa baik? Luar biasa. Luar biasa sekali. Luar biasa. Jadi duta BPJS itu selalu luar biasa. Harus selalu luar biasa, harus selalu semangat ya. Betul. Saya juga meskipun sekarang lagi ini nih bindeng nih, lumayan agak pilek gitu ya, karena mungkin cuaca kan, Cuacanya, iya. Jadi tapi harus tetap semangat lah, kita harus tetap memberikan informasi untuk peserta JKN ya, terutama di podcast Paham JKN ini. Nah, sesuai tema yang tadi saya sampaikan, langsung saja mungkin ya ke pertanyaannya Bu ya. Nah, kita kan akan membahas tentang program Prolanis ya Bu, yaitu program yang memang diperuntukkan untuk penyakit kronis. Betul. Nah, kira-kira untuk program ini tuh ada nggak sih inovasi gitu untuk peserta JKN yang mengalami penyakit kronis ini Bu? Ya, jadi untuk saat ini untuk peserta JKN yang sudah mempunyai riwayat penyakit kronis itu ada dua media ya yang bisa diikuti. Yang pertama itu PRB. Nah, PRB itu kan sudah pernah kita di ya, podcast sebelumnya ya udah pernah ya. Betul. Nah, yang kedua ini Prolanis, jadi program pengelolaan penyakit kronis. Nah, hanya saja untuk Prolanis ini hanya untuk saat ini yang baru berjalan itu untuk 2 diagnosa, yaitu untuk diabetes mellitus dan hipertensi saja. Oke. Gitu. Kalau untuk yang PRB kan ada 9. Ada 9 ini ya diagnosa gitu. Ya, tapi diabetes sama hipertensi termasuk di dalamnya di PRB juga. Nah, cuma kalau untuk Prolanisnya hanya DM dan HT aja yang diambil. Iya. Gitu. Untuk Prolanis berarti kan tadi ada 2 penyakit lah istilahnya ya Bu ya. Ada hipertensi sama diabetes mellitus. Tapi yang 2 penyakit itu udah termasuk ke dalam penyakit-penyakit yang tadi 9 berarti kan ya. Iya, betul. Yang program rujuk balik PRB gitu ya. Betul. Nah, terus bedanya Prolanis dan PRB ini apa aja sih Bu secara detailnya gitu? Untuk mungkin dari dinas kepesertaannya ya, bukan kepesertaan apa ya namanya, dari perekrutannya ya. Jadi untuk kepesertaan yang masuk ke dalam PRB ini itu memang sama-sama seperti Prolanis, dia sudah mengidap penyakit kronis. Cuman kalau yang dari PRB ini kondisinya sudah stabil, itu berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter di rumah sakit. Nah, makanya di PRB kan dikembalikan lagi ke FKTP. Nah, sedangkan kalau Prolanis sendiri untuk kepesertaannya itu langsung dijaring oleh FKTP-nya. Jadi saat peserta berobat, nah ternyata dokter melihat wah ini ternyata pasiennya memang positif DM dan hipertensi setelah pemeriksaan penunjang ya biasanya. Nah, itu nanti akan direkrut untuk menjadi peserta Prolanis seperti itu. Nah, itu dari sisi perekrutannya. Kalau dari sisi pengambilan obat
kalau PRB itu dia ambil obatnya di apotik PRB yang sudah bekerjasama dengan BPJS. Itu obat yang diberikan itu jelas untuk 30 hari. Nah, kalau untuk Prolanis pemberian obatnya itu dilakukan di FKTP. FKTP. Jadi FKTP-nya yang menyediakan obatnya untuk si peserta ini. Iya. Itu sih perbedaannya. Satu lagi, mungkin kalau di PRB itu nggak ada yang namanya kegiatan. Kegiatan kayak edukasi, senam, nah itu nggak ada kalau di PRB. Jadi dia hanya kemudahan untuk pengambilan obat di apotek PRB saja, dia tidak perlu lagi ke rumah sakit. Nah, sedangkan kalau di Prolanis itu ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kesehatan, menjaga kesehatannya lah ya gitu ya Bu, dari peserta Prolanisnya gitu ya. Betul. Nah tadi kan berarti kalau misalkan khususnya Prolanis ini bukan lebih dititik beratkan yang mengelolanya atau yang menaunginya berarti kan langsung dari puskesmasnya gitu. Ya, jadi FKTP ya. Iya FKTP gitu. Secara perekrutan berarti langsung di FKTP gitu ya Bu, untuk pesertanya gitu. Ya. Nah tadi kan kita ngebahas tentang penyakit kronis yang tadi ada kalau misalkan PRB kan itu ada 9, terus ada Prolanis ada 2 penyakit gitu. Nah itu penyakitnya dari Prolanis dan PRB itu tuh apa aja sih Bu gitu? Masing-masing itu apa aja? Kalau ya tadi saya sebutkan Ya, kalau udah untuk kan. yang Prolanis kan memang hanya 2 Ya, hanya 2. mellitus. Terus kalau yang dari PRB itu selain diabetes mellitus itu ada stroke, ada asma, ada epilepsi, terus ada lupus, ada gangguan kejiwaan, dan juga ada PPOK. Nah itu untuk yang PRB. Nah satu lagi yang membedakan PRB dengan Prolanis adalah di PRB itu peserta itu jelas kondisinya stabil di PRB kan. Kalau di Prolanis asalkan dia sudah terdeteksi DM dan HT, tidak melihat kondisi stabil atau tidak, itu langsung dijadikan Prolanis. Begitu. Jadi kalau misalkan Prolanis itu nggak perlu nunggu stabil dulu ya? Iya betul. Berarti sudah terdeteksi DM dan HT ini. Gitu. Iya langsung masuk direkrut gitu kan? Direkrut ya. Jadi peserta Prolanis. Nah kan tadi kalau misalkan PRB sama Prolanis itu ya ibarat kata kayak serupa tapi tak sama, cuman ya mirip-mirip lah gitu. Secara penyakit kan yang mengidap penyakit kronis gitu kan, tapi secara rinciannya kan masih banyak ada perbedaan gitu ya Bu ya. Nah terus kalau secara detail nih tentang Prolanis itu apa sih Bu? Prolanis itu kan dan manfaatnya itu apa aja gitu? Jelas di sini kepanjangannya kan program pengelolaan penyakit kronis. Program pengelolaan penyakit kronis, ya. Jadi ini untuk pasien-pasien DNHT. Jadi di sini diusahakan si pasien ini akan mendapatkan edukasi maupun latihan-latihan fisik ya untuk mereka. Jadi itu adalah penunjang agar kesehatan mereka bisa menjadi lebih baik dan mereka bisa menjadi lebih produktif. Tapi terlepas dari itu semua, sebenarnya mereka juga yang paling utama itu adalah harus merubah pola hidup. Jadi mau dokternya bicaranya udah berbusa-busa istilahnya, terus kegiatan senam yang terus diikuti setiap bulan, tapi kalau mereka tidak merubah pola hidup ya itu ya percuma aja. Misalnya kayak DM makanya pasien makanya juga masih jojong aja, masih terus nurutin manis-manis pokoknya sampai kenyang makan gitu. Nah itu kan pasti akan mempengaruhi kadar gula darah juga ya Bu. Ya hal-hal yang seperti itu istilahnya jadi kegiatan di FKTP-nya itu jadi percuma gitu kalau mereka tidak bisa merubah juga pola hidupnya gitu. Ya seperti itulah sebetulnya tujuannya, tapi ya makanya ada edukasi supaya terbuka pikiran para peserta Prolanis ini. Oke, berarti inovasi dari BPJS ini pun
memang banyak banget ya, khususnya Banyak. dari sahabat-sahabat yang memang mengidap penyakit kronis gitu kan. Ya, betul. Sebagai istilahnya tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin menjadi media ya Bu. Ya. Media untuk istilahnya menjaga kesehatan, terus menjaga pola makan dan lain Ya. sebagainya, itu istilahnya jadi seperti dibimbing lah ya Bu ya. Ya, Gitu. jadi menjaga jangan sampai kondisinya mereka menjadi lebih buruk gitu kan. Iya. Kalau nggak ada kegiatan seperti itu, tidak ada edukasi, terus mager gitu Iya. kan, ya berarti nanti akan membuat penyakit yang mereka punya itu semakin memburuk. Mereka tidak bisa berproduktivitas, apalagi kebanyakan kronis ini kan menular ya, banyak ya Iya. padahal sebetulnya nggak ada batasan Iya. program Prolanis itu harus yang manual, enggak. Iya. Siapapun bisa tetap masuk jadi program Prolanis membernya, ya asalkan memang sudah terdeteksi tersebut kan, karena sekarang banyak yang anak-anak muda yang sudah Iya, yang anak-anak udah kena yang diabetes, kena diabetes iya, kan. hipertensi gitu. Ya, nah seperti itu sebetulnya bisa tetap ikut gitu ya. Iya. Cuman entah bagaimana tetap kebanyakan manula aja sih yang Iya. aktif gitu. Mungkin karena mereka sudah tidak punya kegiatan ya, sudah pensiun seperti itu, jadi punya banyak waktu untuk Iya. ikut ya. Kalau yang masih usia produktifnya kebanyakan agak susah karena mereka mungkin bekerja Iya. seperti itu. Walaupun kita harapkan harus tetap mereka bisa join Iya, juga. jadi meskipun kita masih muda tapi tidak menutup kemungkinan juga ya Bu. Iya. Maksudnya tidak kita bisa sebenarnya ikut program Prolanis. Prolanis ini Iya. gitu ya. Tidak harus yang manula Yang lah, tua-tua, yang udah lanjut betul. usia lah gitu ya. Iya. Nah, terus selanjutnya kan tadi tuh ada Prolanis ini tuh menjadi suatu media gitu ya buat teman-teman JKN gitu misalkan yang mengidap penyakit kronis. Nah, di dalam Prolanis ini tuh kegiatannya tuh apa aja sih Bu gitu? Tadi udah saya sebutkan. Jadi di Prolanis itu ada kegiatan edukasi, dan ada kegiatan senam. Itu dilakukannya sebulan sekali. Iya. Itu paling sedikit sebulan sekali ya. Kalau misalnya senamnya mau dilakukan 2 kali atau 3 kali dalam sebulan, boleh-boleh aja, Iya. silakan gitu. Jadi nanti misalnya untuk kepesertaannya ini kan nanti dibikin klub. Iya. Jadi FKTP itu misalnya sudah punya minimal 15 orang peserta Prolanis dengan diagnosa yang sama, misalnya DM. Nah, sudah punya 15 orang, paling sedikit 15 ya, baru bisa bikin satu klub. Paling banyak 30 dalam satu klub ya. Nah, 15 misalnya. Nah, 15 itu dibikin DM, terus dia punya 15 lagi yang punya HT, jadi punya 2 klub kan. Nah, itu bisa melakukan kegiatan edukasi dan senam. Edukasinya bisa berbarengan, bisa juga lain hari, itu tergantung bagaimana kesiapan dari EKTP-nya dan narasumber dan instruktur senamnya aja sih gitu. Dan mereka pun melakukan itu bisa mendapatkan honor. Dari dokter FKTP-nya yang memberikan langsung itu dapat honor. Instruktur senamnya juga dapat honor. Untuk peserta Prolanisnya datang pun ada snacknya. Itu bisa ditagihkan ke BPJS. Bisa gitu ya. Berarti tadi ya mungkin ya kegiatan utamanya senam gitu ya Bu. Jadi selain kita di edukasi terkait dengan kesehatan, kita juga ada kegiatan fisiknya gitu ya Bu, senam bareng ya, biar intinya ngejaga fisik kita agar tetap bugar gitu ya Bu. Betul, jadi nggak cuma duduk aja gitu kan, apalagi ya tapi mungkin senamnya bukan senam yang yang high impact gitu ya. Tapi yang santai-santai lah ya, gitu, yang penting mah bisa bergerak gitu lah, bukan ya. Kan bagus tuh Bu ya, maksudnya peserta JKN yang memang sudah lanjut usia misalkan, itu kan lebih bagus lagi kalau misalkan setiap harinya ada olahraga atau aktivitas fisik yang ya ringan lah gitu, sekedar hanya untuk mencari keringat lah ya Bu ya. Terus di situ juga ada satu lagi kelebihan ikut program Prolanis ini, itu bisa jadi acara ngeriung. Biasanya silaturahmi ya. Orang yang udah pada manula itu senang kalau kumpul sesama mereka, cerita, itu kan mungkin bisa menjadi healing ya mereka juga gitu ya. Barangkali nanti bisa ada yang curhat gitu, jadi sesi sharing gitu kan. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu bonus yang mungkin tidak terdata, maksudnya tidak
nggak tercantum di dalam Iya. regulasi. Seperti itu sih. Kadang-kadang kan kalau misalkan kita punya apa ya istilahnya rekan gitu Bu ya, itu kan menjadi suatu dorongan juga ya. Iya. Apalagi kita misalkan disatukan dalam satu latar belakang yang sama, misalkan sama-sama pengidap penyakit kronis. Iya. Kalau misalkan kita menjaga kesehatan secara mandiri gitu, misalkan sendiri di Mas, rumah, itu kan kayak kadang-kadang kita gak konsisten ya Bu, Iya. dari misalkan menjaga pola makan, mau olahraga tapi kan nggak ada temennya, kadang-kadang mager gitu ya Bu. Iya. Nah dengan adanya Prolanis ini kan kita disatukan gitu dalam satu wadah lah istilahnya. Iya, Jadi betul. kita diedukasi bareng, senam bareng, Iya. aktivitas fisik bareng. Iya. Jadi intinya ya kita sehat-sehat bareng lah ya Bu Itu gitu. diusahakan supaya kesehatannya terpantau terus oleh dokternya. iya. Jadi nanti diharapkan hasil akhirnya itu adalah penyakit mereka itu bisa terkendali, Iya. tidak sampai memburuk ya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya Bu kan tadi udah ada ya jelasin kegiatan apanya apa aja segala macam. Nah, kalau misalkan pengecekan kesehatan secara berkala itu ada nggak sih di Prolanis? Oh ada. Ada. Prolanis itu ada pengecekan untuk ke lab. Kalau Ya. untuk yang DM itu ada pemeriksaan HbA1c itu 6 bulan setiap 6 bulan sekali itu. Ya. 6 bulan sekali. Nah, terus untuk yang hipertensi juga ada pemeriksaan kayak misalnya mikro apa namanya, saya lupa itu ada pemeriksaan itu kayak kolesterol, Iya. triglycerida, nah itu seperti itu ya. Nah itu ada untuk yang hati, jadi ada pemeriksaan untuk ke lab setiap 6 bulan sekali itu. Ada juga gitu. Iya. Itu udah kegiatannya emang bagus banget ya Bu gitu ya. Bagus. Nah itu kalau untuk pemeriksaan HbA1c untuk peserta-peserta yang suka bohong misalnya ya, bohong sih dalam arti gini, kan setiap pemeriksaan itu untuk setiap kunjungan kegiatan Prolanis itu kan ada pemeriksaan Iya. pemeriksaan kadar gula darah, mungkin ada yang sewaktu, ada yang GDP ya. Nah kadang-kadang mungkin ada nih yang agak-agak nakal misalnya pesertanya di rumah makannya nggak teratur gitu ya. Pas giliran mau pemeriksaan besoknya dia mungkin puasa. Jadi pas dicek kan gula darahnya Iya. masih terkendali Iya. nih. Padahal sebelum-sebelumnya Ya, dia pas sebelumnya dia istilahnya makannya sembarangan lah ya, Bu. Nah pas di HbA1c itu baru kelihatan, biasanya itu nggak bisa dibohongin. bisa dibohongin. Iya, Ketahuan soalnya. ketahuan dari situ ketahuan. Oh misalnya tinggi nih nilai HbA1c-nya, Iya. nah itu di situ. Nah biasanya dokter memantaunya dari itu tuh, oh ketahuan dari sini. Iya. Ya cuman memang kadang-kadang alasan dari peserta itu macam-macam ya, yang namanya Iya. manusia hidup itu kan pasti ada aja masalah ya. pasti itu, Mbak. Nah mereka memecahkan masalahnya atau berusaha untuk meringankan permasalahan yang ada di pikirannya itu mungkin dengan cara makan, Iya. gitu salah satunya. Pelariannya lah Bu gitu Pelariannya kan. kemana? Kadang-kadang ya kita ya pusing-pusing juga ada masalah kan. Iya. Jadi susah buat ngatur pola makan lah Nah, karena tadi gitu. ada stres mungkin ya Bu Ada ya. stresnya di situ, jadi mereka stres gitu. Iya. Nah itu yang kadang-kadang memang agak susah untuk dikontrol oleh dokter Iya. karena itu di luar itu. Kan itu di luar pantauan juga ya. Iya. Kalau misalkan di rumah kesehariannya kayak gimana kan susah juga mantaunya Bu ya. Iya, nah seperti itu sih biasanya Iya. mungkin kenapa mereka nggak sampai terkendali itunya penyakitnya gitu. Iya. Iya. Jadi ya intinya apa? Kesehatan kita sendiri ya kita yang Kita yang menjaga harus lah Bu jaga. gitu. Iya. Meskipun ikutan misalkan kegiatan Prolanis segala macam, ya tetap aja sia-sia kalau misalkan kita juga tidak ada kesadaran dari dia sendiri untuk menjaga Iya. kesehatan ya Bu ya. Iya, karena itu kan hanya sebagai supporting. Iya. Gitu. Jadi semua dikembalikan lagi ke Ya, diri diri sendiri gitu. Iya. Jadi Sobat JKN ya harus pinter-pinter nih buat menjaga kesehatan, pola makan, pola tidur ya, makanan-makanan yang memang kurang memiliki manfaat untuk tubuh ya dijauhi lah gitu ya Bu ya. Betul. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, kalau misalkan untuk masuk ataupun gabung ke Prolanis ini tuh gimana sih Bu caranya gitu? Tadi seperti yang udah saya bilang yang dari awal itu ya, untuk perekrutan member Prolanis itu yaitu tadi dari FKTP-nya sendiri,
yang melihat bahwa si pasien ini memang sudah terkena DM atau hipertensi. Tapi bisa juga mungkin si pasien ini yang mengajukan diri kan bisa jadi mungkin memang dia sudah tahu kalau dia punya hipertensi atau DM, nah terus dia datang ke paskesnya dan bisa dia bilang dia mau jadi anggota Prolanis gitu, karena saya punya riwayat penyakit DM dan atau HT seperti itu. Nah kalau untuk yang PRB itu biasanya otomatis harus dimasukin. Jadi harus dimasukin gitu. Kalau sekarang tuh PRB itu harus masuk Prolanis karena biar dia tidak hanya sekedar minum obat tapi juga bisa merasakan edukasi, juga bisa mengikuti kegiatan fisik. Kegiatan lainnya ya Bu ya. Yang tadi udah dijelasin gitu ya Bu. Seperti itu sih. Nah oke, untuk ini kita udah di penghujung obrolan ya. Nah terakhir ada nggak sih Bu closing statement gitu dari Ibu ataupun misalkan buat sobat-sobat JKN yang mengidap penyakit kronis gitu untuk diajak lah gitu bergabung dengan Prolanis ini gimana? Ada pesan dan pesan misalkan? Jadi kalau untuk yang peserta JKN yang memang sudah punya riwayat penyakit kronis DM dan HT, ya pergunakan Prolanis yang sudah ada di FKTP Bapak dan Ibu semua, dan join di sana biar nanti Bapak dan Ibu bisa ikut kegiatan edukasi maupun senangnya ketemu dengan orang-orang lain yang mempunyai penyakit yang sama, mungkin bisa saling sharing gitu. Jadi bisa meningkatkan kesehatan Bapak Ibu semua gitu. Nah kalau yang belum, pergunakanlah yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan seperti Prolanis ini, karena BPJS Kesehatan itu sangat cinta dengan pesertanya, sangat cinta ya. Sampai membuat beberapa cara jalan gitu agar peserta penyakit kronisnya ini bisa tetap beraktivitas dengan baik gitu. Pokoknya BPJS membuat program ini, program itu tiada lain dan tiada bukan hanya untuk manfaat peserta. Dari kebaikan peserta tadi ya Bu ya. Ya kayak misalkan Prolanis, PRB itu kan sangat bermanfaat gitu ya untuk teman-teman JKN gitu, khususnya yang memiliki penyakit kronis gitu. Gitu ya Bu. Oke, mungkin cukup sekian ya Bu obrolan kita pada hari ini. Kang Ajis. Ya Bu Fitri, makasih banyak udah meluangkan waktunya gitu untuk sharing-sharing lah bareng Sobat JKN di podcast Paham JKN ini. Nah, sampai jumpa lagi di podcast kita selanjutnya hanya di podcast Paham JKN. Yuk kita kasih paham.